dari proses budidayanya sampai panen itu tidak menggunakan bahan kimia apapun. Setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar dimanapun berada masih menemani Anda di Lintas Makassar sore. Kita akan hadir saat lagi menyapa Anda dalam program Kiprah Desa. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda dalam program Kiprah Desa di kesempatan kebersamaan kita malam hari ini, edisi Selasa 18 Januari 2022. Bersama saya Arfan Yusri, tentunya mengetengahkan topik-topik yang menarik untuk kita simak, kita hadirkan untuk Anda warga tani, kelompok tani, ataupun masyarakat umum dimanapun berada yang ingin ataupun terjun ya untuk memberdayakan masyarakat, baik dalam bentuk pertanian, perikanan, maupun program-program lainnya yang berbentuk pengembangan usaha mikro ataupun dan lain-lainnya. Itu kita bahas di sini di Kiprah Desa. Dan untuk kebersamaan kita malam hari ini, kita akan membahas terkait pemberdayaan perempuan pesisir, dan saya tidak sendiri, alhamdulillah. Sudah bersama saya ada Ibu Salmiah SPI selaku narasumber saya dari Penyuluh Perikanan Kota Makassar yang akan menemani ruang dengar Anda dalam pembahasan terkait pemberdayaan perempuan pesisir ini. Saya langsung menyapa beliau dulu nih. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Salmiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar ini Bu Salmiah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Ini walaupun cuaca hujan ini. Iya, penyuluh tak mengenal. Penyuluh tidak mengenal itu. Nah, itulah perempuan tangguh zaman now salah satunya nih Bu Salmiah. Iya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini Bu. Sebelumnya, baik, ini menarik. Kita akan berbicara soal pemberdayaan perempuan pesisir nih. Kalau kita berbicara soal perempuan pesisir ataupun lokasi pesisir, ya ini dalam lingkup Kota Makassar, Ibu Salmiah ya. Iya. Posisinya yang dikatakan seputaran pesisir ini, kalau dalam maps atau dalam area, cakupan area, itu wilayah mana saja nih, Bu? Kalau pesisir itu tergantung dari, artinya di seperti Kecamatan Tamalate, Kecamatan Sangkarang, Kecamatan Biringkanaya dengan Kecamatan Sangkarang itu termasuk pesisir semua. Termasuk pesisir. Ada nelayan-nelayan. Yang ada nelayannya dan antara laut dan darat. Nah, itu yang menjadi fokusnya ya. Iya. Nah, kemudian kita ke pemberdayaannya, pemberdayaan perempuan di sana, di masyarakat pesisir, di daerah tersebut, atau mungkin yang menjadi cakupan tanggung jawab Ibu Salmiah begitu ya, selaku Penyuluh Perikanan Kota Makassar. Tentunya ada hubungannya nih dengan para nelayan dan ibu-ibu nelayan ataupun juga perempuan-perempuan nelayan, karena kita tidak bisa pungkiri banyak sekarang di daerah pesisir nelayan-nelayan perempuan juga turun begitu ya Bu ya. Ataupun mungkin dalam bentuk pengolahan dan sebagainya gitu. Oke. Pemberdayaan perempuan pesisir ini seperti apa program yang sementara berjalan? Ini kan sudah 2022 nih Bu ya. Iya. Yang sekarang ini yang sementara berjalan, kita membimbing mereka membuat seperti olahan-olahan, seperti abong ikan, seperti kerupuk-kerupuk dan bakso-bakso ikan begitu. Itu kesemuanya sudah berjalan atau sementara di training atau diberikan pemberdayaan, pelatihan dan sebagainya?
Sementara sudah ada yang berjalan. Sudah ada yang berjalan. Sementara juga ada kita masih bina. Yang berjalan seperti apa Ibu? Yang berjalan sekarang mungkin sudah ada yang tampil yang ada yang kemarin tampil ya, abon ya, abon ikan lele. ikan gabus, ikan lele gitu ya. Iya, dengan abon dari Lailai juga sudah tampil di sini, termasuk binaan kami. Itu binaan juga? Iya. Itu sudah berjalan berapa lama Ibu? Dia Sampai kan, bisa berjalan seperti itu, maksudnya sudah bangkit, sudah normal, sudah 3-4 tahun, 5? Iya, sudah 5 tahunan. Sudah 5 tahunan baru bisa dilihat hasilnya. Baru bisa dilihat hasilnya. Nah, apalagi tadi dibilang masih ada yang masih dalam proses ini. Iya, masih. Berarti banyak. masih cukup panjang ini perjuangannya. Masih panjang Bu. sekali perjalanan kami. Dibocorkan dong Bu, apa nih programnya itu yang diperkenalkan itu, apa yang masih di apa ya, di planning atau mungkin masih dibina untuk produk atau pengolahan apa nih? Sementara ini karena kalau abong saya rasa sudah jalan. Oke, alhamdulillah. tentunya ada yang sisi lain. Yang sementara ini kita mau perkenalkan bakso. Bakso dalam hal ini mungkin bakso ikan ya. Bakso ikan. Kenapa dilirik ke sana? Karena kami lihat ini di daerah-daerah sudah artinya suka makan bakso. Dan kalau kita melihat perempuan-perempuan yang agak atau lanjut usia lah, jangan sampai dia selalu konsumsi daging begitu. Akhirnya kita mengambil suatu rencana untuk memajukan bakso ikan begitu. Ya, karena melihat kondisi mungkin pangsa pasarnya banyak ya. Pangsa pasar ya. Warga Kota Makassar ataupun bakso, mungkin Indonesia pada umumnya itu iya. suka banget bakso ya. Dan bakso tentunya harus ada ide kreatif ya, bukan hanya bakso daging, ada ikan dan sebagainya. Nah, ini kebetulan daerah pesisir sumber daya alamnya banyak ya. Ikan. Kalau untuk bakso ikan ini sementara dalam proses pelatihan dan sebagainya. Itu melibatkan yang juga mengelola abon ikan atau apakah, atau membentuk kelompok baru nih Bu? Iya, kita harus membentuk kelompok baru. Kelompok karena baru. yang sudah abung itu saya kira sudah bisa membantu ekonomi keluarganya lah. Bakso ikan ya, ini menarik. Kalau berbicara soal bakso ikan, dibocorkan juga nih Bu. Menggunakan apa nih bahan bakunya, kenapa? Di daerah pesisir kita yang Ibu cakup tadi wilayahnya, itu kebanyakan sumber daya alamnya dalam bentuk ikan jenis apa sehingga bisa dimanfaatkan untuk bakso ikan yang akan dikelola? Ikan yang berdaging putih seperti ikan tuna. Gitu. Masih cukup banyak di sana? Masih cukup banyak para nelayan-nelayan bisa dapatkan begitu ya? Iya, alhamdulillah. Kemudian masalah pangsa pasar sudah ada permintaan atau sementara dibangun nih relasi? Ya, kita masih sementara membangun relasi. Ya. Baik. Terus animo dari masyarakat sendiri, perempuan-perempuan di pesisir ini dengan program yang akan berlangsung ini? Ya, alhamdulillah. Cuman sudah mendukung. Sudah mendukung. Ya. Ada berapa banyak Ibu yang dibina nih untuk program ini? Untuk sementara waktu baru 2 kelompok lah yang kami uji coba dulu. 2 kelompok masing-masing, satu kelompok per berapa? 10 orang. Ya. Jadi ada 20. Itu 20 satu kecamatan atau terangkum semua? Satu kecamatan. Lumayan banyak Bu ya, bisa diberdayakan. Alhamdulillah. Oke, mungkin pemberdayaan perempuan pesisir ini dalam bentuk tadi program-program ini pembentukan mungkin lebihnya kepada UKM Ibu ya, UKM ya kecil ya di sana. Pangsa pasarnya cukup banyak dan mungkin sumber daya alamnya tadi juga cukup banyak, cukup melimpah dan masih banyak didapatkan oleh para nelayan. Selain dari Ibu nih selaku penyuluh perikanan Kota Makassar dan juga masyarakatnya, ada nggak nih menggandeng pemerhati atau mungkin bahkan dari pemerintah Kota Makassar, seperti apa dukungan mereka? Dukungan mereka itu artinya dia panggil untuk melatih.
berikan pelatihan, terutama dari Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar selalu membantu kami untuk memperdayakan perempuan-perempuan ini. Seperti apa Bu program mereka? Pelatihan, ada Pelatihan khususnya dan ada juga bantuan-bantuan begitu. bantuan. Seperti alat. Jadi berperan aktif lah ya, juga berperan aktif ya. dari pemerintah juga nih ya, artinya ada ini. Kemudian pertemuan misalnya pelatihannya ini apakah berjalan berapa minggu saja atau mendampingi terus nih? Ya kalau kita penyuluh pasti mendampingi terus. Kalau dari pemerintah kota? Dari pemerintah kota Hanya pelatihan teknis saja. Ya. Setelah itu kami berjalan penyuluh yang akan memantau. Iya. Perkembangannya nanti akan dilaporkan lagi. Iya. Ya, berbicara tahun 2022 masih berkutat tentang pemberdayaan ini, baru dengan hal-hal seperti itu. Tidak ada inovasi yang lain atau mungkin kreativitas yang lain, dorongan sendiri dari para perempuan pesisir ini yang Bu pengen bikin begini dong Bu, Ibu Salmiah, pengen ini dong. Nggak ada. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Apa-apa saja Bu? Mungkin seperti baru-baru ini kita adakan di provinsi yang mengadakan itu membuat sabun rumput laut. Sabun rumput laut. Dari bahan dengan mie rumput laut. Mie rumput laut. Iya. Ini gagasan ide datang bukan dari penyuluh, tapi dari mereka atau ada program teknis tadi yang? Ada program teknis dari provinsi. Wow, kenapa melihat rumput laut? Apakah sumber dayanya juga banyak ini? Ya kalau kita lihat Sulawesi Selatan itu sumber daya banyak. Khususnya di pesisir ini yang ada di Kota Makassar, kalau ada nggak tersedia nggak bahan bakunya? Di Kima saja yang ada sebenarnya. Artinya ada lah ya, kalau di Sulawesi Selatan artinya bisa dijangkau. Bisa karena di Takalar banyak pembudidaya. Artinya bisa berjaringan seperti bisa, itu. Iya. Bisa mengembangkan juga nih para petani rumput laut. Bisa. Keren nih Bu, itu tahun 2021 atau 2022 ini nih acaranya tadi? 2022. 2022. Lalu acaranya di bentuk itu saya masih penarik. Apa tadi? Sabun? Iya. Berbahan rumput laut. Rumput laut. Kemudian sama mie berbahan mie rumput laut. Oke. Mungkin kalau sabun dulu nih. Sabun ya, mungkin ada manfaat. Apa manfaat yang bisa ditawarkan dengan menggunakan atau memanfaatkan rumput laut ini? Mungkin ada efek, ada khasiat yang. Iya, kalau menurut karena kami juga masih mempelajari ceritanya ikut belajar sama orang dinas provinsi ya, perikanan provinsi. Bagus katanya. Bisa awet muda. Waduh. Bisa bercahaya mukanya gitu. Jadi ada bisa menghilangkan gatal-gatal di badan. Jadi banyak manfaat. Banyak manfaat. Itu diolah di mana, Ibu? Pembuatan sabun kemarin itu, sabun rumput laut itu. Ada di Dinas Perikanan Kota Makassar. Dinas Perikanan Kota Makassar. Perikanan Provinsi. Artinya ada Ibu Ratna di situ yang ahlinya. Iya. Artinya belum turun nih ke. Belum. Baru kita mau programkan ini. Mudah-mudahan bisa tercapai di 2022. Iya. Karena inovasi kita harus selalu munculkan di masyarakat. Iya. Karena itu kan pasti yang ditunggu-tunggu terus ya. Iya. Pengembangan namanya pemberdayaan ya bukan hanya 1-2 item saja. Iya. Tentunya pasti dituntut lagi yang lain, yang kreativitas yang lain, ada hal-hal lain lagi nih yang bisa dilirik. Betul. Termasuk mie tadi ya. Iya. Mie. Artinya belum diberdayakan juga nih langsung ke perempuan pesisir, baru disampelkan. Iya. Nanti akan ada pengembangan teknisnya, pelatihan teknisnya. Misalnya. Gitu ya. Menarik. Banyak sumber daya alam yang bisa digunakan, khususnya masih di pesisir-pesisir Sulawesi Selatan ataupun di Makassar dan sekitarnya nih. Pemberdayaan berjalan, produk-produk. Kira-kira produknya ini tentunya diwadahi juga nih, ya, diwadahi. Kalau Ibu selaku penyuluh perikanan ini, bukan hanya di lapangan saja nih Bu ya, pasti tentunya juga punya PR dan tugas nanti mengembangkan juga bagaimana relasi bisnis ke penyaluran hasil produksi ini. Iya.
Apakah memang harus dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perikanan nanti yang akan berkolerasi, atau Ibu nih yang langsung ke lapangan lagi? Ya, pasti penyuluh yang langsung Pasti ke lapangan penyuluh lagi? Dan penyuluh yang harus terjun langsung. Harus terjun langsung. Selama ini ada nggak, Bu, yang membantu Ibu, artinya hasil-hasil dari para perempuan-perempuan pesisir ini yang sudah memproduksi begitu ya? Ada yang mengambil nggak nih? Ayo, saya bantu jualkan atau apapun itu bentuknya, sini saya akan dukung, masukin aja ke toko saya atau gimana? Sudah ada nggak ya seperti itu, Sudah Bu? banyak masuk di toko. Sudah banyak seperti ya? abong ikan lele dengan abong gabus itu. Dan itu sudah masuk di terdaftar toko. ya, Bu, sudah ya? terdaftar ya. Artinya sudah siap memang dikonsumsi dan tentunya banyak proses yang sudah dipenuhi begitu ya, termasuk kemasan dan sebagainya agar bisa menarik. Nah, kita tunggu-tunggu nih, Bu ya. Mudah-mudahan sabun dan minyak nanti bisa berjalan dan makin banyak nih. Kami sudah coba sekali termasuk di rumah kami lah. Artinya kita penyuluh itu harus mencoba dulu. Iya, benar. Baru kita terapkan keluar di pesisir. Jadi kami coba setelah pulang dari pelatihan itu, kami coba di rumah untuk dikasih makan cucu-cucu atau anak-anak kami di rumah, ya alhamdulillah, suka. Oke, tadi berbicara juga kalau pemerintah Kota Makassar dalam hal ini banyak dukungan program dan sebagainya. Dorongan dari provinsi sendiri seperti apa, Ibu, ke perempuan-perempuan pesisir ini? Ya, seperti pelatihan-pelatihan. Tetap ya. Skalanya mungkin lebih. Ya, skalanya dilatih gitu. Kalau pemberdayaan tentunya ada juga nih pengembangan dan sebagainya. Ada nggak nih kembali ke program sih sebenarnya, Ibu ya? Kiblat atau mungkin yang diberikan contoh pengembangan perempuan pesisir di luar Sulawesi ya, di luar Kota Makassar, yang dijadikan apa saja yang bisa diproduksi di sini atau bisa dicuri ilmunya, diaplikasikan di perempuan pesisir di sekitar kita, ada nggak nih, Bu, yang menjadi patennya? Atau memang itu hanya program saja dari pemerintah kota melihat sumber dayanya ada, dicoba, sumber dayanya ada, dicoba. Misalnya kunjungan keluar Sulawesi gitu ya, para perempuan pesisir ini bisa melihat langsung bagaimana UMKM sana. Ada nggak, Bu, seperti itu? Pernah juga tahun 2016 kita mengirim perwakilan ke Bali pada waktu itu melihat hasil-hasil di sana. Alhamdulillah dia sudah bisa terapkan juga di sini. Apa yang diterapkan itu? Kerupuk rumput laut. Kerupuk rumput laut. Dan itu juga sudah berjalan 2016. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Wah, luar biasa ya. Ini pemberdayaan perempuan pesisir juga dikomentari nih, Bu ya, karena kita juga banyak penonton ini, banyak pemirsa kita juga di dunia media sosial kita. Ada di YouTube RRI Makassar, ada juga di fanpage Facebook kami. Saya bacakan dulu, Bu, satu persatu. Ada siapa nih? Ibnu Malkan ya, penyuluh perikanan Makassar. Oke katanya. Mantap ya. Terima kasih. Andi Purwandi juga mantap katanya. Rahmadi Asis mantap. Andalan Kota Makassar nih. Oke, penyuluh perikanan andalan Kota Makassar. Kemudian Asni Gali Muslimin, mantap Bunda, penyuluh perikanan Kota Makassar. Kemudian Asni Gali Muslimin ya. Tipsnya Bunda katanya. Trik apa saja yang bisa dilakukan selaku penyuluh perikanan guna memotivasi para perempuan-perempuan pesisir agar lebih maju dalam melakukan kegiatannya di khususkan ini UMKM. Oh, nah ini ada satu pertanyaan. Kemudian Adinda Ella. Oh, tanteku katanya. Oke. Ini ponaan ya berarti ya. Oke, kita ke pertanyaannya Asni nih. Ya. Apa yang Ibu Salmiah lakukan nih memotivasi para perempuan pesisir ini agar mau punya keinginan maju dalam berkecimpung di UMKM? Iya. Jadi bukan tentunya hanya tugas dan kewajiban
semata dari Ibu Salmia sebagai penyuluh perikanan, tapi kan pasti ada hal-hal lain yang bisa mendorong Ibu pantang menyerah nih. Karena kan berbicara tadi satu program aja itu tidak mungkin 1-2 tahun Bu, terasa Betul. cukup panjang. Panjang. Iya, nah itu kan pasti ada naik turunnya, namanya manusia. Kira-kira apa yang Ibu lakukan nih kepada mereka dan Ibu sendiri? Kalau yang kami lakukan tidak henti-hentinya kita mengajarkan, nah mengunjungi mereka satu persatu kalau perlu kita kunjungi mereka. Apabila kan biasanya itu perempuan kalau sudah berlayar artinya sudah melaut suaminya, dia cuma tinggal duduk cari kutu apa itu. Nah, mungkin di situ kita buang waktu gitu ya? Ya buang waktu saja di situ. Sebagai penyuluh harus melihat bahwasanya perempuan ini bisa kita bantu, apakah di situ kita memberikan motivasi seperti bagaimana Bu kalau kita begini buat ini untuk membantu perekonomian gitu, perekonomian keluarga. Mungkin di situ perempuan-perempuan itu tertarik, apalagi kalau kita seorang perempuan dari perempuan ke perempuan, pasti dia tertarik lah. Mungkin di situ bahwasanya ya bagus juga, artinya kita ini harus mungkin 2-3 kali kita hadapi, mereka belum. Nah setelah itu kita memberi contoh lah, seperti kita maju di Tanjung Merdeka seumpama. Nah, di situ banyak melimpah hasil-hasil perikanan. Seperti contohnya yang abong itu tadi. Orang kan umum di Makassar itu nggak suka makan ikan lele. Berbentuk lele gitu. Makanya kita kasih motivasi bahwasanya kita buat abong. Buat abong kan tidak berbentuk lagi. Berarti anak-anak suka makan. Kita praktek di situlah. Praktek. Kita itu penyuluh harus praktekkan di depannya bahwasanya ini bisa membantu. Itu seperti kalau di pulau-pulau itu kan terkadang ikan tuna melimpah begitu. Dan kalau cacat itu ndak bisa lagi dikirim. Makanya ini kan yang bisa dimanfaatkan. Ini bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu pesisir. Seperti itu dorongannya. Kalau Ibu mengunjungi mereka atau wilayah-wilayah yang menjadi cakupan tanggung jawab Ibu itu dalam sepekan atau setiap hari atau berapa waktu Bu? Nggak bisa juga setiap hari. Nggak bisa. Banyak yang kita harus hadapi. Seperti saya ada 3 kelurahan yang saya pegang dan 1 ada kepulauan. Jadi yang kepulauan misalnya? Yang kepulauan misalnya saya atur seminggu, waktu seminggu sekali. Hari Jumat ke Sangkarang itu? Ke Sangkarang, ke Pulau Kodingaring. Iya. Kalau tadi di sana gitu ya. Jadi Ibu juga selalu ditunggu-tunggu nih ya. Ibu selalu ada datang bawa info apa lagi nih gitu ya. Ya. Dan tidak kenal lelah gitu kayaknya Bu ya. Iya, alhamdulillah kalau penyuluh perikanan itu tak kenal lelah. Tidak boleh kelihatan capek di depan para ibu-ibu itu ya. Karena kalau kita capek di situ berarti dia juga akan capek. Iya, dia kan ibu aja capek, gimana kita nih? Ibu aja enggak tahu apa-apa kan. Tapi pernah nggak? Ya biasanya kan mendorong atau motivasi mereka untuk terjun ke program-program seperti ini, biasanya mereka mau lihat hasil dulu kan Bu ya? Iya. Lihat hasil dulu. Bagaimana Anda menarik mereka yang tadinya mungkin pasti ada penolakan ya? Ada penolakan. Enggak, saya pengen begini-begini berleha-leha saja, ngapain pusing begitu ya? Itu seperti apa ini? Apakah 2-3 kali cukup saja atau memang melakukan mungkin demo-demo begitu? Pembuatan ini dari mulut ke mulut atau apa, atau membentuk mungkin siapa sih yang bisa ketua kelompok di sana yang bisa didengar, jadi Anda mungkin persuasif seperti apa nih pasti menghadapi penolakan yang awal-awalnya bisa. Pasti kita adakan demonstrasi di situ. Demo. Dan masyarakat yang berpengaruh di situ itu yang kita bina duluan. Biasanya begitu yang berpengaruh sekali di situ. Tapi alhamdulillah bisa diatasi lah semuanya. Alhamdulillah bisa. Dan sekarang justru tambah sibuk. Ibu Salmia yang pusing. Maka kita yang pusing penyuluh. Penyuluh yang pusing. Tapi semuanya kembali pengennya
para perempuan-perempuan pesisir itu berdaya ya. Iya. Kalau di tahun 2022 sendiri ini Bu, ke depannya itu ada nggak program khusus lainnya dari pemerintah mungkin, baik itu dari pemerintah kota ataupun mungkin pemerintah provinsi atau mungkin pemerintah pusat ya, terkait pemberdayaan perempuan pesisir ini? Ada nggak selain yang Ibu jalani sekarang? Ya, yang tadinya itu baru ini yang sabun dan mie. Nah, itu yang menjadi target. Itu yang menjadi target. Realisasi kira-kira kapan nih Bu? Supaya kita juga bisa nanti share Ya, info. tahun ini alhamdulillah. Tahun ini Insyaallah akan kita berjalan. bisa. Iya. Kalau boleh tahu juga nih ya. Oke, UMKM tadi sudah banyak yang sudah berjalan. Abon ya. Dan juga apa tadi yang beberapa item lainnya tentunya ada lain ya. Itu mereka dibebani tidak? Yang sudah berjalan itu dibebani tidak oleh Ibu ataupun mungkin dari pemerintah untuk merekrut ataupun juga share pengalaman mereka, menarik anggota-anggota baru lagi ataupun juga memberdayakan juga nih ibu-ibu lainnya gitu. Ada nggak kewajiban bagi mereka juga untuk menarik orang-orang yang artinya dia kan sudah berjalan nih, Iya. bagi dong pengalaman. Iya. Jadikan dirimu sebagai contoh atau agen positif untuk melanjutkan ini. Seperti itu nggak jalannya? Atau Iya, tetap seperti ibu itu. lagi yang dari awal lagi, dari nol lagi, ibu lagi. Seperti itu, Pak. Seperti itu memang? Iya, memang kita harus yang sudah berhasil ya Iya. harus memberi contoh yang sudah berhasil dan karena- merekrut mereka Iya. bahwa kita harus Memberdayakan mereka lagi. memberdayakan mereka Jangan sampai mereka kan ngambil, keuntungannya ambil semua nih Bu. Iya. Pembagiannya nggak ada nih, aduh. Jadinya kelompok nanti bisa bubar. Iya, tapi memang itu ya, harus seperti itu memang, saling memberdayakan, saling memotivasi, yang tidak kenal lelah perempuan pesisir ini. Kalau dibilang dari di seputaran Kota Makassar sendiri yang menjadi cakupan kerja Ibu Salmia sebagai penyuluh perikanan Kota Makassar, masih cukup banyak nggak nih Ibu perempuan di pesisir yang belum tergerak ataupun dimanfaatkan? Masih banyak sekali. Masih banyak sekali. Kenapa itu? Ya mungkin seperti di ini Akses kah? Ya, termasuk akses itu. Termasuk akses. Ya, kayak di pulau itu masih banyak sekali. Karena ya kita tahu di pulau itu seperti lampu kadang menyala, kadang tidak. Nah, itu ikan kalau kita olah harus kan menggunakan freezer ya. Menggunakan es begitu. Nah, di pulau-pulau itu terkadang mati lampunya. Ya. Freezernya tidak berguna begitu. Jadi masih banyak sekali sebenarnya. banyak keinginan tapi terkendala infrastruktur. Ya, infrastruktur. Itu yang menjadi. Jarak mah tidak masalah Bu ya. Iya, Mau sejauh apa? Mau sejauh apapun insyaallah. Insyaallah bisa. Penyuluh perikanan maju. Wah, ini luar biasa ini. Iya, tiga kecamatan saya tiga kelurahan yang Ibu saya tangani ini sudah luar biasa Bu ya. Tidak kenal lelah nih ya. Kemudian mungkin sebagai akhir perbincangan kita mungkin sebelum kita akhiri Bu. Saya salut beberapa ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan seperti apa yang diwacanakan. Amin. Amin. Diberikan kesehatan Ibu, kekuatan juga untuk melanjutkan tugasnya. Kira-kira kepada perempuan-perempuan pesisir di luar sana ini yang pengen bangkit juga, walaupun mungkin tadi ada kendala infrastruktur dan sebagainya, ataupun mungkin bahkan belum didampingi oleh penyuluh-penyuluh sehebat Ibu ya, pengennya kemana mereka bisa mencari informasi atau apa yang mereka bisa lakukan Ibu? Kalau di sekitar Makassar ya boleh saja menghubungi kami. Kami selalu siap untuk membantu. Artinya paling tidak ada informasi. Ada informasi lah ya. Boleh bertanya ke kita. Kemana Ibu? Ke penyuluh perikanan Kota Makassar. Boleh. Penyuluh perikanan Kota Makassar. Ya. Atau ke Ibu Salmia aja? Ibu Salmia, boleh. Para Madi, Ibu Salmia, Rahma. Oh gitu. Semua penyuluh perikanan itu insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa.
Iya. Untuk wilayah Kota Makassar begitu. Akan ada diberikan ruang untuk Anda kalau memang tertarik begitu untuk bergabung ataupun ingin juga menjadi pemantik begitu biasanya Bu ya. Saya punya lokasi nggak pernah ada begini, pengen bentuk UMKM juga begitu ya. Akan dibantu begitu Bu ya. Insyaallah siap membantu. Oke deh. Baik, pesannya kepada seluruh perempuan pesisir di kesempatan malam hari ini biar bisa jadi pesan Bu. Jadi nanti juga bisa di-share yang ada di media sosial ini pesannya Ibu Salmiah nih kepada semua pendengar ataupun juga pemirsa Kiprah Desa malam hari ini untuk terkait pemberdayaan perempuan pesisir ini yang Ibu programkan malam ini. Ya, kalau bisa Pak, saya mau menyapa dulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu Kepala Dinas Perikanan Kota Makassar yang hebat dan Ibu Kepala Balai Maros yang hebat yang selalu membimbing kami, tidak henti-hentinya membimbing kami dan seluruh penyuluh perikanan di Kota Makassar atau di manapun berada. Terima kasih atas kepercayaannya untuk berbicara di RRI. Waduh. Tidak gentar Bu ya. Walaupun mungkin kali pertama nih ke sini, tapi nggak apa-apa. Nah, yang lainnya mungkin yang sudah kenal dengan Ibu, makanya tadi banyak apresiasi. Wah, hebat nih Ibu Salmiah tampil. Ya, berarti yang lainnya juga harus ikut dan lebih baik dibanding Ibu Salmiah, begitu Bu ya. Iya. Termasuk para penyuluh memang harus ke depan ini. Harus ke depannya. maju terus. Baik. Dan terima kasih atas bimbingannya Kepala Dinas Perempuan juga. Kami Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian juga perempuan. Kepala Balai Maros juga perempuan, makanya kita harus perdayakan perempuan sedini mungkin. Ya. Oke deh. Maju terus, pantang mundur penyuluh perikanan. Mantap. Baik, tapi waktu juga membatasi perjumpaan kita Bu, masih seru. Tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Bila mana saya tunggu-tunggu nih pengembangan programnya nanti ke depan ya. Bisa biar lebih sharing bahwa nanti ada pengingat juga nih ini yang pernah Ibu wacanakan sekarang sudah ada nih, sudah ada buktinya, sudah ada buktinya. Oke. Kami siap buktikan tahun ini. Mantap, baik. Terima kasih Bu Salmiah untuk kebersamaan Anda dengan kami di Kiprah Desa malam hari ini dan seluruh pemirsa dimanapun berada yang menyimak kami juga di kanal YouTube RRI Makassar, bisa dinonton di situ ya perbincangan kita. Kemudian juga di fanpage Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan Yusri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.